warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewa juri yang terhormat, perkenalkan saya Bilqis Konita Hikmah selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan opening statement dan juga closing statement. Lalu rekan saya Fahmi Al-Farabi selaku pembicara kedua sebagai tim pro, dan Endang Analinda selaku pembicara ketiga sebagai tim kontra. Dewan yang terhormat, dewa juri, serta hadirin sekalian, hari ini kita berhadapan dengan realitas pahit di Kabupaten Pasuruan. Aspal jalanan yang berubah menjadi arena taruhan nyawa melalui balap liar, serta angka kenakalan saja yang kian mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekedar tentang masalah ketertiban umum, melainkan menjadi alarm keras bagi kita bahwa ada energi pemuda yang masif namun tidak terkanalisasi dengan benar. Merupakan suatu nosi yang sangat menarik untuk kita bahas, yakni mewajibkan setiap desa membangun youth center, hadir sebagai tawaran solusi konkret atas keresahan tersebut. Dalam mosi ini, Dewan akan menguji dua paradigma besar. Dalam satu sisi, kita melihat paradigma fasilitatif, di mana perspektif ini meyakini bahwa kenakalan remaja adalah produk dari ketidakadanya ruang. Dengan memberikan pusat kreativitas hingga ke setiap desa, kita memberikan aksesibilitas berupa fasilitas untuk mengubah adrenalin jalanan menjadi prestasi. Ini adalah upaya jemput bola untuk memastikan negara hadir di lingkungan terkecil mereka. Namun di sisi lain, kita harus mempertimbangkan paradigma efektivitas. Muncul pertanyaan krusial, apakah membangun gedung hingga ke setiap ratusan desa adalah solusi yang tepat sasaran? Ataukah itu justru terjebak dalam pemborosan anggaran tanpa menjamin adanya keberlanjutan program dan pengawasan? Kita harus membedah apakah masalah ini bisa selesai hanya dengan tumpukan semen dan batu bata, atau justru membutuhkan pendekatan sosial dan hukum yang lebih sistemik. Debat hari ini bukan hanya soal setuju atau tidak setuju terhadap sebuah bangunan. Ini adalah tentang menentukan arah masa depan generasi muda di Kabupaten Pasuruan. Saya menantang kedua belah pihak untuk memberikan argumen yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan fiskal daerah kita. Mari kita diskusikan mosi ini dengan kepala dingin demi solusi yang paling berpihak pada masa depan remaja kita. Dengan ini, perdebatan resmi saya nyatakan dibuka. Dewan yang terhormat serta saudariku dari pihak kontra, saya berdiri dengan keyakinan penuh bahwa pemerintah harus berhenti untuk menjadi pahlawan citra yang hanya muncul pada saat kenakalan remaja melanda. Selama ini, pendengaran kita terhadap kenakalan remaja di Pasuruan hanya bersifat represif, penangkapan, pembubaran, dan pemberian sanksi, tapi tidak benar-benar menyentuh akar permasalahan. Dan akar masalahnya adalah kekosongan pada ruang publik. Remaja di Pasuruan memiliki energi dan eksistensi yang meluap, hanya saja mereka tidak punya tempat karena legal untuk menyalurkannya. Dengan keberadaan youth center bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban moral dan struktural pemerintah untuk menyelamatkan masa depan generasi kita. Lalu muncul sebuah pertanyaan, kenapa harus di setiap desa? Mengapa tidak cukup satu di kecamatan atau kabupaten saja? Simple, karena kita punya jarak sebagai penghalang utama. Bayangkan jika fasilitas hanya ada di pusat kota, seperti balai ataupun pandaan. Lalu bagaimana dengan para remaja yang tinggal di perbatasan? Tentu, mereka tidak akan tahu untuk menempuh jarak sejauh itu hanya untuk pergi ke pusat kota. Mereka akan memilih apa yang ada di dalam mereka, yakni penggunaan jalan umum sebagai sering balap liar remaja. Dengan membangun didikan desa, secara tidak langsung kita melakukan desentralisasi kreativitas. Di sana, energi mereka yang hanya destruktif serta negatif dialihkan hingga menjadi konstruktif serta positif melalui alternatif dan saudaraku, olahraga, dan teknologi informasi. Kita bukan hanya menyediakan gedung, tetapi juga memberikan panggung kepada mereka yang lebih aman agar dapat mencari jati diri tanpa harus menumbuhkan nyawa. Dewan yang terhormat, Pasuruan adalah daerah industri dan penyangga wisata. Maka dari itu, youth center di desa berfungsi sebagai inkubator skill yang spesifik. Mengapa demikian? Pertama, remaja yang hobi balap liar akan diarahkan melalui berbagai kreatif di youth center untuk menjadi mekanik ataupun atlet profesional. Kedua, remaja yang cenderung banyak kenakalan akibat pengangguran ataupun pergaulan akan diarahkan dan diberikan akses pelatihan olahraga kreatif berbasis desa masing-masing. Tidak hanya materi, tetapi juga aksi. Ini bukan sekedar membangun gedung, ini adalah membangun ekosistem di mana nantinya para remaja akan merasa lebih dihargai dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Ketika seorang remaja memiliki kemampuan di dalam dirinya, keinginan untuk melakukan tindakan menyimpang demi gengsi ataupun pengakuan sosial akan pudar dengan sendirinya. Lalu bagaimana soal pendanaan? Dewan yang terhormat, saya juga menyadari akan kekhawatiran soal anggaran. Oleh karena itu,
Mekanismenya adalah melalui penggunaan dana desa yang sudah dialokasikan tiap tahunnya. Interupsi. Silakan saudaraku. Bukankah mewajibkan pembangunan di setiap desa adalah pemborosan anggaran yang tidak rasional? Kebutuhan dasar seperti akses air bersih dan perbaikan jalan rusak di pelosok Pasuruan jauh lebih mendesak. Mengapa kita harus memaksakan pembangunan fisik hanya untuk hobi segelintir remaja, sementara krisis kebutuhan pokok di desa-desa masih banyak yang terbengkalai tak dipedulikan oleh pemerintah? Baik, terima kasih. Dewan yang terhormat, sepertinya terjadi kekeliruan analogi dari saudari pro dan saudari kontra. Karena anggaran bukan tentang ada maupun tidak ada, tapi tentang keberpihakan. Memperbaiki jalan rusak memang penting, namun apa guna jalan yang mulus jika berujung menjadi arena seni balap liar remaja dan merebut nyawa orang? Biaya pengobatan, penanganan kecelakaan hingga kerugian sosial jauh lebih mahal daripada alokasi dana desa untuk pemuda. Kita tidak sedang membuang anggaran, kita sedang berinvestasi pada manusia agar jalan yang sudah ada tidak menjadi arena pemakaman bagi remaja di Pasuruan. Yang saya tidak harus berupa gedung mewah dan baru, ia bisa berupa revitalisasi dari desa ataupun penggunaan lahan desa yang sudah tidak terpakai lagi. Pengelolaannya akan diserahkan langsung kepada Karang Taruna dengan pengawasan oleh pemerintah daerah. Dewan yang terhormat, biaya membangun desa jauh lebih murah dibandingkan biaya sosial yang harus kita tanggung akibat kecelakaan, kriminalitas, hingga rusaknya moral dan mental generasi masa depan. Jika ingin menghentikan berikut nama brong dan aksi tawuran, kita harus membenarkan instrumen musik, atau olahraga dan badan kerja. Kita harus memberikan harapan, bukan sekedar jadi besi. Kita harus menyediakan logika pikiran, bukan sekedar memberi sanksi. Oleh karena itu, investasi pada biaya, mungkin investasi pada pemuda, mungkin butuh biaya, tapi yakinlah akan buah hasilnya. Jika kita tidak memberi mereka panggung untuk berkarya, jangan salahkan mereka jika suatu nanti membuat drama di jalan raya. Oleh karena itu, dengan lantang saya nyatakan bangga dan juga pro pada mosi ini. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, saya tertegun melihat tim pro begitu percaya diri. Mereka berbicara seolah masalah kompleks di Pasuruan bisa selesai hanya dengan tumpukan semen dan batu bata. Namun ada satu kegagalan nalar yang fatal, kata mewajibkan. Mewajibkan pembangunan di setiap desa tanpa terkecuali adalah bentuk pemaksaan kebijakan yang buta akan realita. Kebutuhan remaja di lereng Bromo jelas berbeda dengan yang berada di kawasan industri. Memukul rata semua desa dengan standar gedung yang sama bukan hanya tidak efektif, tapi membuktikan bahwa tim pro gagal memahami kebutuhan remaja kita. Ini bukan sebuah kebijakan, ini adalah proyek fisik yang dipaksakan. Sungguh sebuah delusi kebijakan yang sangat dangkal, namun berbeda dengan kenyataan yang ada di realita. Pemerintah seolah menjanjikan utopia bahwa hanya dengan sebuah gedung di setiap desa, masalah balap liar dan kenakalan remaja akan sirna seketika. Tapi mari kita berpijak pada realita yang ada. Akar masalah balap liar bukan karena remaja kita kurang adanya tempat nongkrong, tapi karena adanya budaya maskulinitas yang salah, solidaritas kelompok yang menyimpang, serta ekosistem judi yang tak pernah selesai. Menyelesaikan masalah mentalitas dengan bangunan fisik adalah solusi yang sangat besar. Tim pro ibarat mencoba mengobati sakit kepala dengan plester yang berada di bagian dada, hanya akan membuang anggaran tanpa menyentuh akar permasalahan. Lalu, jika kita bicara soal data, Pasuruan punya lebih dari 340 desa. Memaksakan job center di setiap titik adalah pemborosan yang sangat luar biasa. Jika satu pusat kreativitas yang sesuai dengan keamanan saja membutuhkan dana minimal 500 juta hingga 1 miliar rupiah, maka kita akan membuang ratusan miliar hanya untuk bangunan yang tidak berguna. Tidak, terima kasih. Ini bukan lagi kebijakan publik, tapi pemborosan anggaran yang sangat tidak realistis. Dana sebesar itu jauh akan lebih bermanfaat jika dialihkan pada hal-hal yang langsung akan mengubah masa depan remaja kita, seperti beasiswa kuliah bagi siswa berprestasi namun kurang mampu, serta diadakan modernisasi alat praktek SMK agar lulusan kita bisa langsung siap bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak serta melimpah. Gedung mewah tidak bisa memberi mereka makan, tapi pendidikan dan keterampilan bisa. Dewan juri yang terhormat, mosi ini hanya fokus pada sebuah pembangunan, tapi buta terhadap biaya operasional. Membangun sebuah gedung itu memang mudah, tapi menghidupkannya itulah yang sulit. Tanpa tenaga ahli dan jadwal kegiatan yang jelas, gedung-gedung di desa terpencil ini hanya akan menjadi gedung hantu yang terbengkalai. Bahkan akan lebih berbahaya jika fasilitas tanpa adanya pengawasan yang ketat justru beresiko menjadi markas baru bagi geng motor, pesta miras, hingga tindakan asusila. Kita tidak sedang menyelesaikan masalah, tapi hanya akan memindahkan lokasi kriminalitas ke gedung yang dibiayai oleh negara. Silahkan saudaraku. Dari pernyataan Anda, sepertinya terdapat cacat analogi sekilas. Mengapa demikian? Anda menyatakan ingin berfokus pada pembangunan manusia, tapi bagaimana mungkin adanya pembangunan tanpa adanya wadah?
Sekolah hanya mengurus akademis, sementara bakat otomotif dan seni tidak punya tempat di sana. Bukankah menolak youth center sama saja dengan menguruk potensi remaja desa dalam ruang hampa tanpa fasilitas memadai? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi saudaraku, wadah tanpa isi itu sampah, tapi isi tanpa wadah baru bisa kita cari tempatnya. Instruksi Anda justru membuktikan bahwa Timpro hanya terpaku pada estetika luar. Anda lebih peduli pada papan nama youth center daripada isi di dalamnya. Menolak youth center bukan berarti membiarkan ruang hampa, tapi kami memilih optimalisasi, bukan pemborosan. Dewan juri yang terhormat, jika Timpro bicara soal potensi otomotif, remaja kita butuh sebuah sertifikasi dan instruktur. Berhentilah menjanjikan delusi seolah-olah tumpukan semen dan batu bata bisa mencerdaskan manusia. Ingat, bakat itu butuh peluang, bukan hanya sekedar ruang. Jangan sampai anggaran ratusan miliar hanya akan berakhir menjadi monumen kegagalan yang melindungi kriminalitas atas nama pembangunan. Kami memang setuju, remaja tetap butuh sebuah wadah, tapi mewajibkan gedung di setiap desa adalah bentuk langkah yang malas secara logika. Pemerintah seharusnya memaksimalkan fasilitas yang sudah ada seperti balai desa atau lapangan olahraga yang kemudian akan diisi oleh program dari Dinas Pemuda. Masalah balap liar harus dijawab dengan penegakan hukum yang tegas. Patroli siber sendiri ditujukan untuk memutus judi, balap liar, dan penguatan peran keluarga. Jika Timpro berpikir bahwa semen dan batu bata adalah kunci kebahagiaan remaja Pasuruan, maka mereka salah besar. Kreativitas tidak butuh bangunan, tapi butuh sebuah peluang dan juga bimbingan. Dewan juri yang terhormat, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berbasis data, bukan sekedar ambisi fisik. Timpro berargumen bahwa gedung adalah panggung bagi remaja, namun panggung tanpa sutradara yang ahli hanyalah kekosongan yang berbahaya. Bukankah memprioritaskan beton di atas kesejahteraan rakyat adalah sebuah kegagalan nalar kebijakan? Argumentasi Timpro bagaikan setetes hujan yang mencoba menggarangi samudra. Riuhnya terdengar, namun tak sedikit pun mengubah rasa. Remaja Pasuruan tidak butuh sangkal berupa gedung. Mereka butuh sayap berupa pendidikan dan kesempatan kerja yang nyata. Oleh karena itu, saya dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Hadirin sekalian, kita telah mendengarkan dua narasi besar hari ini. Di satu sisi, Timpro menyatakan dan setuju untuk memberi wadah bagi remaja guna menyalurkan bakat mereka berupa bentuk kreatif, fasilitas arena balap yang terkontrol, serta panggung yang aman untuk mencari jati diri mereka dengan kegiatan yang lebih positif dan terarah, serta memanfaatkan balai desa ataupun lahan desa yang tidak terpakai, sehingga kita tidak perlu khawatir akan terjadinya pemborosan terhadap dana desa. Hal ini menjadi urgensi bagi pemerintah untuk menyediakan wadah fisik sebagai bentuk kehadiran negara hingga ke pelosok desa. Di sisi lain, tim kontra tidak setuju dan menolak untuk membangun fasilitas arena balap karena hal itu dinilai membuang-buang anggaran serta hanya akan menambah gedung hantu atau fasilitas terbengkalai yang justru akan lebih berpotensi dijadikan markas untuk berbuat keresahan pada remaja. Untuk mengatasi hal itu, tim kontra menyatakan anggaran sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, sehingga masalah kenakalan remaja dan balap liar dapat tersentuh akarnya, dan masalah ini bisa terpecahkan melalui pembangunan manusia, seperti beasiswa, penyediaan lapangan pekerjaan, dan revitalisasi sekolah. Tim kontra memberi peringatan keras mengenai efektivitas, prioritas anggaran, dan esensi pembangunan manusia yang lebih dari sekedar infrastruktur. Perdebatan ini menyadarkan kita bahwa masalah remaja di Kabupaten Pasuruan tidak memiliki solusi tunggal. Apakah kita akan memilih jalan fasilitas fisik yang masif ataukah jalan penguatan sistemik yang sudah ada? Keputusan ini akan menentukan bagaimana wajah jalanan kita di masa depan. Apakah akan dipenuhi oleh raungan knalpot ataukah akan lahir inovasi-inovasi dari pusat kreativitas desa? Apapun jalannya, satu hal yang pasti, diam bukanlah pilihan. Dengan ini, perdebatan resmi saya nyatakan ditutup.